Buat kalian yang pengen beli kamera Sony, mungkin ini jadi satu pertanyaan yang cukup besar. Karena di range harga yang beda tipis, kalian bisa milih pengen beli kamera APS-C atau kamera full frame. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bandingin dua kamera mirrorless yang paling populer dari brand Sony, yang mungkin banyak bikin galau para calon user Sony di luar sana gitu ya. Jadi kalau kalian perhatiin, kamera mirrorless full frame paling populernya Sony itu adalah Sony A7C yang dijual dengan harga 23 juta rupiah body only. Dan kamera mirrorless APS-C terbaru mereka yang paling canggih juga saat ini adalah Sony A6700 dijual dengan harga 22 juta rupiah body only. Jadi bener-bener tipis banget, perbedaannya cuma 1 juta rupiah untuk body only-nya. Dan kira-kira biasanya jadi pertanyaan besar gitu, kira-kira mana yang paling tepat buat kalian beli? Kalau gue pribadi, gue condong 90% ke A6700 ini. Dan pada video kali ini gue bakal jabarin kenapa gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan yang hadiahnya di bulan ini adalah Sony A6400 plus lensa Zeiss 16-70mm f4. Bener-bener menarik banget. Lombanya ini powered by preset creator kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini. Karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan kalau kalian udah punya presetnya, kalian bisa ikut lombanya free tanpa dipungut biaya apapun. Tapi kalau kalian belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Dan kalau kalian kepo gimana cara ikutan lombanya, kalian bisa cek video announcement kita. Oke, balik lagi ke kameranya. Kayak yang gue bilang tadi, gue 90% itu akan memilih A6700. Kalaupun gue belum punya kamera sama sekali, gue punya budget dengan range yang harganya kurang lebih mirip, gue akan pilih A6700 90%. Gue sih nggak bilang 100% ya, karena mungkin tetap ada beberapa hal yang mungkin kalian lebih tepat buat ngambil A7C. Tapi buat gue pribadi, 90% gue akan ambil A6700 ini. Karena gue udah review kedua kameranya, emang A7C gue nggak ada barangnya sekarang, tapi gue udah cobain juga secara langsung A7C. Kalau kalian kepo dengan review in-depth-nya, ada juga kita bahas A7C, begitu juga A6700 ini ada review yang lebih in-depth-nya juga. Tapi di video kali ini gue akan berfokus pada utamanya itu kelebihan si A6700 ini. Kenapa dia lebih worth it dari A7C. Tapi gue juga harus tekenin ya, A7C yang gue bahas di sini adalah A7C yang pertama, bukan A7C Mark II ataupun A7CR apalagi gitu ya. Jadi ya ini perbandingannya dengan A7C yang pertama, karena ya tadi harganya juga 23 juta gitu kan. Kalau yang baru yang Mark II itu kan harganya di 32 juta rupiah. Cuman ya balik lagi ke pembahasannya. Emang gue tahu A7C itu dia sensornya udah full frame, dia membawa sensor yang signifikan lebih besar dari crop sensor yang dibawa si A6700 ini. Tapi ya udah, kelebihannya berakhir di situ. Kelebihannya adalah soal ukuran sensor doang, dan itu purely cuma masalah ukuran. Karena teknologi sensornya pun lebih baru dan lebih advance si A6700 ini. Dan itu kalau kita berbicara soal sensor doang, belum lagi image processing dan lain sebagainya yang sebenarnya ya jauh lebih advance si A6700 ini. Dan dengan si A7C dia membawa ukuran yang lebih besar tadi, benefitnya pun sebenarnya nggak segede itu terhadap picture quality yang kalian ambil. Nah, sekarang kita bahas kelebihan si A6700-nya ini. Kenapa dia lebih worth it buat dipertimbangkan? Tadi untuk A7C ya udah berakhir di situ aja gitu ya, berakhir di ukuran sensor yang lebih besar, tapi kelebihan si A6700 ini lebih banyak buat kita bahas. Pertama, build quality si A6700 ini surprisingly jauh lebih solid rasanya dibandingkan dengan Sony A7C. Gripnya gue lebih suka, lebih enak, entah mungkin kayak lebih dalam juga gripnya, jadi di genggaman itu lebih enak, sama overall build-nya sendiri itu terasa lebih profesional dibandingkan A7C. Gue sih nggak ngomong A7C Mark II ya, gue belum pegang langsung juga untuk yang Mark II, tapi yang versi pertama A7C itu rasanya sangat plastiki dan rasanya nggak berasa sesolid ini juga gitu. Rasanya masih agak-agak kopong, agak-agak enteng, dan di sini dari build quality aja dia lebih oke. Nggak cuma build quality doang ya, dari segi kontrol juga dia lebih komplit. Karena dibandingkan A7C untuk untuk A6700 ini dia udah membawa dial di sisi depan yang di A7C aja itu belum ada.
gitu. Jadi secara feel dan juga secara functional control sendiri, A6700 ini udah jelas menang. Lalu buat navigasi layar, A6700 ini juga jelas superior dibandingkan Sony A7C. Nggak usah Sony A7C, A74 gua aja yang ada di situ gitu ya, yang kelasnya lumayan tinggi dan masih baru juga, itu kalah juga sama A6700 ini. Dia membawa UI terbaru Sony yang udah lebih enak gitu ya, UI-nya lebih rapi dibandingkan A7C dan touch capability-nya juga jauh lebih bagus. Di A7C itu touch-nya kalian cuma bisa buat atur autofocus point doang, sedangkan di A6700 ini touch-nya udah bisa kontrol sampai ke menu. Bahkan sekarang dengan versi-versi kamera terbarunya Sony udah punya float menu juga yang kalian bisa touch langsung di situ untuk kontrolnya. Begitu juga di menu FN-nya, kalian bisa atur menggunakan touchscreen juga. Jadi secara penggunaan dari layarnya sendiri, walaupun layarnya memang dia nggak terlalu tajam juga, tapi A7C yang original juga layarnya nggak tajam gitu ya. Dan ya sebenarnya udah jelas menang telak kalau A6700 ini dia layarnya jauh lebih superior dibandingkan A7C yang original. Buat penggunaan foto, A7C juga nggak banyak benefit gitu ya. Walaupun dia sensornya full frame, tapi itu tidak membawa picture quality yang lebih baik dari A6700. Yang gua rasain gambar dari A6700 bener-bener oke banget, dan performa fotonya karena dia menggunakan pixel readout yang cepat di sensor development barunya, sensor barunya Sony ini, dia juga lebih capable gitu dalam mengambil karya fotografi. Dan dia juga udah membawa format baru, dia udah bawa format HEIF ya. Jadi JPEG-nya itu nggak yang JPEG sama RAW doang, dia ada HEIF juga di sini, High Efficient Image Format gitu, yang sekarang udah populer juga di kalangan kamera mirrorless, lebih modern dan ya lebih capable gitu dibandingkan Sony A7C sendiri. Sama untuk video apalagi, lebih jauh lagi perbedaannya, dan itu jadi satu ironi karena A7C itu waktu diluncurkan concernnya adalah lebih ke vlogger, lebih ke penggunaan video. Tapi untuk penggunaan videonya udah bumi dan langit dengan apa yang dibawa sama A6700 ini. A6700 ini bawa format video Sony yang paling komplit. Dia bawa XAVCS, XAVCSI, XAVCHS gitu ya. Kalian mau ngerekam 10-bit, 8-bit, dan lain sebagainya. Bahkan dia untuk video pun dia bisa slow-mo 4K gitu ya, 4K 120p. Itu udah komplit banget di sini. Sedangkan di A7C itu nggak ada gitu. Format-format tersebut dia masih terbatas di XAVCS, dia masih terbatas di 8-bit doang. Dan kalau kalian memanfaatkan S-Log-nya pun dia nggak bisa maksimal karena ya tadi dia masih terbatas di 8-bit doang. Dan di sini kalau kalian ngerekam pakai log profile, dia bisa import LUT yang membuatnya gokil banget untuk sebuah kamera di kelas ini. Belum lagi autofokusnya. Autofokus buat penggunaan foto dan video itu juga jauh banget. Gua nggak bilang A7C fokusnya jelek ya. Fokusnya A7C bagus. Tapi begitu kalian nyobain focusing di A6700 atau A7R Mark V gitu ya, kamera-kamera terbarunya Sony ZV-E1 dan kawan-kawan yang udah pakai AI processing, bener-bener rasanya jauh dengan A7C gitu. A7C bagus, tapi sangat jauh dibandingkan lini yang dibawa di kamera Sony terbaru, termasuk di A6700 ini, karena dia udah membawa AI processing power. Both di foto dan video bener-bener lengket banget. Belum lagi feature tambahan juga ada di bawah feature baru gitu ya, dengan AI processingnya tadi dia membawa kayak yang auto reframing. Kalau kalian syuting sendiri bisa bikin video yang lebih dinamis karena kameranya sok-sok ngikutin gitu walaupun dengan cropping. Tapi ya itu extra feature yang menurut gue nice to have juga, yang tidak dibawa dan tidak akan ada dibawa di A7C original gitu. Karena nggak mungkin juga lewat firmware update, karena itu memanfaatkan yang namanya AI prosesor tadi. Paling minusnya yang nggak bisa gue sarankan kalau kalian ngambil A6700 ini adalah kalau misalkan workflow kalian adalah syutingan panjang dan syutingan di kondisi yang cukup panas. Karena ternyata sayangnya A6700 ini masih rentan terhadap overheating issue. Dan A7C sendiri yang gue tahu itu tidak memiliki overheating issue. Tapi wajar juga karena A7C adalah generasi Sony yang kodek videonya itu masih ya kodek biasa aja gitu ya. Kodeknya nggak berat dan membuat kameranya tidak panas juga kalian syuting berapa lama pun gitu. Cuman
Kalau kalian syuting panjang atau syuting di kondisi yang cukup terik di workflow utama kalian gitu ya, tergantung job masing-masing, ya A6700 ini sulit untuk gua rekomendasikan karena dia masih cukup rentan terhadap overheating issue. Tapi ya, terlepas dari itu, semuanya dibandingkan kalau kita ya melepas soal overheating issue-nya, kita abaikan soal overheat, semuanya 100% gitu ya, jadi 100% gue pilih A6700 dibandingkan Sony A7C tadi. Karena balik lagi di sini gue juga pengen menyesuaikan atau meluruskan mindset orang-orang tentang beda sejuta ngambil full frame mendingan A7C karena dia full frame. Ya jadi salah besar karena dengan kalian ngambil full frame dengan harga tadi lebih tinggi 1 juta dibandingkan A6700, yang kalian missing out dengan nggak milih 6700 justru jauh lebih banyak gitu. Justru experience-nya jauh lebih oke kalian pilih yang lebih murah ini, si A6700. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi dari gua. Kalau misalkan teman-teman punya koreksi, saran, atau pertanyaan, atau punya referensi yang mungkin berguna juga buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Tapi ya, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.